Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang array. Nah, untuk materinya, kalian bisa akses dengan link ini, shorturl.app/dgloof. Oke, nah, kita kembali lagi. Array. Definisi array, apa sih array itu? Jadi, secara sederhana, array merupakan struktur data tipe terstruktur yang berupa sejumlah data dengan tipe data yang sama. Data-data yang ada di dalam array itu dapat dinamakan dengan elemen array atau nama lainnya itu unsur array. Elemen-elemen tersebut tersimpan secara sekuensial di dalam memori dengan indeks tertentu. Nah, indeks ini menyatakan posisi elemen-elemen tersebut disimpan di dalam array. Indeks-indeks array itu dimulainya dari 0. Oke. Nah, terus kapan sih kita menggunakan array di dalam pemrograman? Oke. Misal, kita ingin menyimpan nama-nama kontak. Nah, kalau kita belum mengetahui array, mungkin kita akan membuat nama variabel kayak gini. Nama kontak 1 sama dengan Ayu, nama kontak 2 sama dengan Bunga, 3 Cynthia, 4 Denny, dan 5 Elisa. Nah, ini kan cuman 5 ya. Nah, gimana kalau ada 100 nama kontak yang harus kita simpan? Nah, kita gak mungkin buat variabel satu-satu kayak gini. Nama kontak 1 sampai nama kontak 100. Nah, ini capek juga ke kita ya sebagai programmer. Nah, terus gimana cara kita mengefektifkan dan mengefisienkan dalam memprogram untuk kasus kayak gini? Nah, maka dari itulah konsep array itu ada untuk menyederhanakan permasalahan seperti ini. Nah, sekarang saya akan bahas tentang jenis-jenis array. Nah, jenis-jenis array itu dibedakan berdasarkan dimensinya. Ada dimensi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh ilustrasi dari array setiap dimensi. Yang paling kiri itu array satu dimensi. Nah, kalau dalam sudut pandang geometris, dia itu diibaratkan dengan garis. Dia hanya memiliki atribut panjang saja. Oke. Kalau dalam sudut pandang aljabar, dia itu bisa dikatakan dengan vektor. Oke, kita lanjut ke array dimensi 2. Di sebelah array dimensi 1 itu array dimensi 2. Nah, kalau sudut pandang geometris, array dimensi 2 itu bisa kita katakan suatu matriks atau kotak. Dalam matriks, dia memiliki atribut baris dan juga atribut kolom. Atau kalau kotak berarti dia memiliki atribut panjang dan juga atribut lebar. Oke, terus selanjutnya ada dimensi 3. Nah, kalau array dimensi 3 itu mungkin diilustrasikan kayak Rubik. Mungkin kalian pernah memainkan Rubik ya. Nah, Rubik itu contoh dari gambaran array 3 dimensi. Dia memiliki atribut panjang, dia memiliki atribut lebar, dan juga tinggi. Nah, gimana kalau array 4 dimensi? Nah, kalau array 4 dimensi itu kita gambarkan aja secara simpelnya. Dia itu merupakan kumpulan Rubik-Rubik. Oke. Nah, terus gimana cara kita mendeklarasikan array dalam bahasa pemrograman C++? Oke. Nah, ada beberapa cara
untuk mendeklarasikan array dalam bahasa pemrograman C++. Ada yang secara statis, ada juga yang secara dinamis. Nah, bisa dilihat ya, ini ada dua cara pendeklarasian. Yang pertama itu secara statis, dan yang kedua itu secara dinamis. Nah, kalau secara statis itu pada saat pendeklarasian, kita sudah menentukan berapa jumlah maksimal elemen yang dapat ditampung oleh array tersebut. Nah, kalau mendeklarasikan array secara dinamis, itu kita bisa menentukan jumlah kapasitas maksimum dari elemen suatu array tersebut pada saat program berjalan. Oke, jadi perbedaannya, kalau statis itu menentukan dulu jumlah elemen pada saat pendeklarasian, tapi kalau dinamis itu kita boleh pada saat pendeklarasian atau pada saat program berjalan. Oke. Yang pertama, cara statis. Cara statis juga itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara biasa, kayak gini. Tipe data dulu, terus namanya, terus ini dimensinya. Nah, angka ini merupakan jumlah maksimal elemen yang dapat ditampung. Nah, itu untuk pendeklarasian array dengan cara biasa. Nah, ada juga dengan library standar, yaitu array. Nah, kita tulis dulu keywordnya, array, terus kurung siku kayak gini, nama tipe datanya, koma, dilanjut dengan kapasitas maksimum elemen yang dapat ditampung oleh array tersebut. Nah, setelah itu kita kurung tutup siku. Dilanjut dengan nama arraynya. Titik, koma. Nah, itu cara dengan library standar. Nah, terus kita lanjut ke pendeklarasian array secara dinamis. Nah, dinamis juga ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan menggunakan pointer. Nah, untuk pointer ini kita akan membahas secara mendalam di semester 2. Matkulnya namanya struktur data. Oke. Nah, ini untuk sekilas aja ya, ini untuk pendeklarasian array secara dinamis dengan menggunakan pointer. Jadi di sini kita buat dulu variabel pointer yang dimana tipe datanya itu integer. Oke, nah variabel pointer ini bisa kita gunakan sebagai array juga. Caranya kita inisialisasikan dengan keyword new. New ini berarti alokasi memori. Nah, kita alokasikan ini itu si pointer itu mau jadi apa? Nah, kalau di sini itu berarti jadi array dengan tipe datanya itu integer, terus dimensinya itu 1, kapasitas elemen maksimum yang dapat ditampung oleh variabel array tersebut adalah 5. Nah, itu sekilas saja tentang cara penggunaan pointer sebagai array yang dinamis. Oke. Terus, cara yang lain untuk pendeklarasian array secara dinamis. Nah, ada juga dengan library standar. Library standarnya yaitu salah satunya vektor. Nah, ada juga sih library standar lain untuk mendeklarasikan array secara dinamis. Tetapi library standar vektor ini adalah library standar yang sering kali digunakan. Nah, caranya yaitu kita gunakan keyword vektor, terus kita tambahkan lagi kurung siku kayak gini, baru tipe datanya. Kurung siku tutup, disertai dengan nama variabel arraynya. Nah, itu cara mendeklarasikan suatu array, statis dan juga dinamis.
Kalau statis itu berarti kita tentukan dulu jumlah maksimum elemen yang dapat ditampung oleh array tersebut. Tetapi kalau dinamis itu kita boleh pada saat deklarasinya kita tentukan. Terus boleh juga pada saat program berjalan kita tentukan. Oke. Nah, terus gimana cara kita Nah, kan di sini ada array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4. Oke. Nah, terus gimana cara kita mendeklarasikan array berbeda dimensi tersebut? Nah, kita di sini cuman menjelaskan cara mendeklarasikan array berbeda dimensi dengan cara deklarasi yang biasa aja. Nah, ini sintaksnya. Oke. Jadi kita kembali lagi. Jenis-jenis array dibedakan berdasarkan jumlah dimensi. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau 1 dimensi, itu cara mendeklarasikannya, tipenya dulu, baru namanya dimensinya. Nah, kalau dimensi berarti cuma 1 kurung kayak gini. Di tengahnya itu jumlah elemen yang ditampung oleh array tersebut. Nah, kita tentukan nih 5. 5 berarti jumlah elemen maksimum yang dapat disimpan, yaitu 5. Nah, karena indeksnya dari 0, berarti elemen-elemen tersebut itu indeksnya 0, 1, 2, sampai 4. Nah, kenapa sampai 4? Karena kembali lagi, indeks array itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Oke, selanjutnya untuk arah pendeklarasian array 2 dimensi. Nah, untuk pendeklarasian array 2 dimensi, berarti kurungnya itu ada 2. Yang pertama, itu angka pertama tersebut itu untuk baris, dan angka kedua itu untuk kolom. Nah, ibaratkan aja kayak matriks ya. Matriks kan punya baris, punya kolom juga. Nah, untuk dimensi pertama, ini, itu untuk baris dari matriks tersebut. Nah, kita tentukan nih 2. Berarti matriks tersebut jumlah barisnya ada 2. Indeksnya dari 0 sampai 1. Nah, terus ini untuk dimensi kedua. Nah, dimensi kedua ini sebagai kolom dari matriks tersebut. Nah, kita tentukan 3. Berarti jumlah kolom matriks tersebut itu ada 3. Dari 0 sampai 2. Oke. Berarti jumlah elemen yang dapat ditampung ada 2 kali 3. Berarti ada 6. Oke. Terus ini untuk dimensi ketiga. Dimensi ketiga berarti ininya juga ada 3. Nah, kan dimensi ketiga itu kita gambarkan tadi sebagai Rubik. Nah, Rubik ini merupakan kumpulan dari matriks-matriks. Oke. Nah, berarti angka pertama yang ada di sini itu jumlah matriksnya. Terus 2, yang kedua ini barisnya, baris setiap matriks. Terus yang ini kolom. Terus kalau dimensi 4 gimana? Nah, kalau dimensi 4 kan tadi sederhananya itu kumpulan dari rubik-rubik. Nah, berarti dimensi awal untuk angka ini, dia itu jumlah rubiknya. Terus jumlah matriks, jumlah baris, jumlah kolom. Oke, nah itu untuk cara pendeklarasian
array setiap dimensi. Simpelnya itu kayak gini ya. Oke, terus gimana cara kita inisialisasi variabel array tersebut? Kan kalau di variabel biasa itu kita langsung aja, misalkan integer angka, kita inisialisasi langsung sama dengan, terus karena ini tipe datanya integer, berarti bilangan bulat. Misalkan 123. Nah, kayak gini. Ini untuk inisialisasi variabel biasa. Dengan tipe datanya, kita tentukan ini sebagai integer. Terus kita isikan 123. Nah, gimana kalau array? Kalau array itu kayak gini. Sama dengan, terus disertai dengan elemen-elemen yang akan kita isikan. Nah, elemen-elemen tersebut kita awali dengan kurung kurawal. Terus kita akhiri dengan kurung kurawal lagi. Nah, setiap elemennya itu kita pisahkan dengan koma. Oke, contohnya gini. Ini kita buat suatu variabel array, namanya itu pulau, tipe datanya string, jumlah elemen maksimumnya itu 5, dimensinya 1. Nah, terus kita isikan nih. Elemen pertama itu Sumatera, elemen kedua Kalimantan, terus Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, jadi kayak gini. Ini itu cara inisialisasi. Nah, terus gimana kalau kita nggak tentuin dulu jumlah elemennya? Nah, ini bisa aja. Ini tidak akan error. Tapi, kalau kita nggak tentuin dulu jumlah elemennya, kita harus inisialisasi langsung. Kenapa? Karena jumlah elemennya itu ditentukan dengan jumlah elemen yang diinisialisasikan. Nah, ini kan ada 5. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Ini ada 5. Berarti si jumlah ini juga, elemennya juga itu ada 5. Terus gimana kalau saya hilangin bentar. Oke. Terus bagaimana kalau kita hilangin yang Papua? Nah, ininya juga berubah. Si jumlah elemennya juga berubah. Jadi 4. Maka dari itu, kalau kita nggak nentuin jumlah elemennya, kita harus inisialisasikan dulu. Nah, kalau enggak, ini akan menghasilkan error. Oke, kita contoh. Misalkan nih, kita buat integer bilangan. Lihat, tentukan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita compile. Nah, ini ya error ya. Terus kita hilangin dulu juga si jumlahnya. Kita compile lagi. Nah, ini masih tetap tidak error. Oke, sekarang kita hilangin inisialisasinya. Nah, ini akan error. Pesannya yaitu definition of variable with array type needs an explicit size or an initializer. Oke, jadi kita itu perlu menentukan kayak gini atau langsung inisialisasi kayak gini. Oke, nah ini gak akan error. Oke, nah terus gimana cara kita menginisialisasikan suatu array yang dimensinya itu 2? Oke,
Nah, kalau dimensinya 2, itu ada dua cara. Yang pertama itu kita inisialisasikan kayak array yang satu dimensi. Nah, ini akan otomatis dipetakan. 1 itu ada di baris berapa, kolom berapa, 2 itu baris berapa, kolom berapa, 3 itu baris berapa, kolom berapa. Nah, ini akan otomatis dipetakan oleh compiler. Jadi ini 1 sampai 3 itu akan ada di baris pertama. Dan 4 sampai 6 itu akan ada di baris kedua. Atau ada juga kayak gini. Nah, ini kita tentu ini dulu kita pisahkan lagi. Baris pertama itu ini, baris kedua itu ini. Kita kurung Kurawa lagi. Ini untuk baris. Terus kolomnya itu 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke cara kita menginputkan suatu nilai atau elemen ke array dan juga cara outputnya. Oke. Pertama. Terus kalau udah diinisialisasi kayak gini atau udah ada elemennya, itu gimana cara kita mengakses elemen tersebut? Oke, simpel aja. Kita tinggal panggil lagi nama array-nya, bilangan. Kenapa bilangan? Karena kita deklarasikan array, namanya itu bilangan. Terus kita kayak gini lagi. Nah, sekarang ini bukan lagi jumlah elemen, tapi ini udah jadi indeks. Indeks elemen array tersebut. Oke. Misal kita ingin mendapatkan elemen ke 3 ini. Nah, berarti indeksnya itu 2. Kenapa 2? Karena indeks array itu dimulainya dari 0. Berarti yang satu ini, angka 1 ini indeksnya 0. Terus angka 2 ini indeksnya 1. Oke, misalkan. Berarti ini indeksnya 0. Ini indeksnya 1. Ini indeksnya 2. Ini 3. Dan ini 4. Oke, coba kita jalankan. Nah, 3. Berarti betul ya. Indeks 2 itu elemen ke 3 dalam array. Oke. Kalau kalian bingung, misalkan saya ingin mendapatkan elemen kelima ini. Berarti kita tinggal 5 terus min 1. Oke. Berarti indeksnya 4. Di mana 4 itu adalah elemen kelima. Elemen kelima itu angka 5. Oke, kayak gitu. Ini untuk cara mengakses suatu array, di mana array tersebut adalah dimensi 1. Nah, gimana kalau dimensi 2, 3, 4, dan seterusnya? Oke. Misal nih, saya buat matriks 2, ini untuk baris, dan 3. Berarti akan ada 2 baris dan 3 kolom. Oke, terus kita inisialisasikan. Ini untuk baris pertama, misalkan 1, 2, 3. Dan untuk baris kedua, saya inisialisasikan dengan 9, 8, 7. Nah, kalian bisa kayak gini, satu baris kayak gini, atau dipindahkan ke bawah. Dia lebih enak. Nah, kayak gini. Ini boleh ya. Oke, gimana cara kita akses array 2 dimensi tersebut? Oke, sama kayak yang dimensi 1. Berarti kita panggil lagi nama matriks, nama array-nya yaitu matriks. Nah, terus ininya 2.
Kenapa 2? Karena ini dimensi 2. Oke. Yang pertama ini untuk baris. Yang kedua ini untuk kolomnya. Oke, misalkan kita ingin mengakses angka 8 ini. Nah, dia itu ada berada di baris kedua dan kolom kedua juga. Oke. Dengan kata lain, indeksnya itu berarti 1 dan juga kolomnya 1. Kita say out matrix indeksnya 1 lalu inline. Kita jalankan. Nah, ini betul 8. Kenapa? Karena indeks 1 itu berarti baris kedua dan juga kolom kedua. Atau kalau kalian masih bingung, gini aja. 2 kurang 1 dan 2 kurang 1. Oke. 8. Gimana kalau 3? Berarti tinggal baris ke-1 dan juga kolom ke-3. Kolom ke-3. Nah, kayak gitu aja. Ini nggak bikin kalian pusing. 3. Oke, betul ya. Nah, terus kalau array 3 dimensi, berarti tinggal kita ininya tambah 1 berarti ada 3. Oke, kayak gitu. Itu cara pengaksesan suatu elemen yang ada di dalam array. Oke, kan tadi kita cuma inisialisasi langsung arraynya ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menginputkannya pada saat program berjalan? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perulangan. Jumlah perulangannya didasarkan dengan jumlah elemen array tersebut. Oke, misalkan nih kita ingin melakukan proses input dan output untuk array 1 dimensi. Kita buat dulu arraynya, kita deklarasikan misalkan integer array dimensinya 1, terus jumlah elemennya itu misalkan 5. Oke, udah. Nah, terus inputnya kita lakukan perulangan. Perulangan yang tepat untuk melakukan input dan output array itu dengan menggunakan perulangan for. Kenapa for? Karena for itu merupakan perulangan yang terhitung. Kita udah tahu awal dan akhir dari perulangan tersebut. Oke. Ini untuk input elemen array. Oke, kita gunakan for. For inisialisasinya didasarkan dengan indeks array. Karena indeks array-nya itu dimulai dari 0, berarti inisialisasinya juga harus dimulai dari 0. Selanjutnya, terminasi. Nah, ini batasan loopingnya. Berarti dia sampai dengan kurang dari 5 atau sampai 4. Oke. I kurang dari 5 atau I sama dengan 4. Nah, lebih baik kita 5 aja kayak gini. Karena 5 ini disesuaikan dengan ini. Jumlah elemen ini. Oke. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke. I space. Oke. Setelah itu kita pakailah perintah sein untuk inputnya. Sein panah ke kanan. Barulah kita panggil lagi array
dan juga indeksnya. Nah, indeks ini berarti kita sesuaikan dengan I. Oke. Kita tambahkan cout, misalkan elemen ke I plus 1 adalah, oke. Nah, udah kayak gini. Kita coba jalankan. Oh, ada yang error. Oh, maaf. Lupa titik koma. Oke. Coba kita compile lagi. Nah, udah jalan. Elemen ke-1 misalkan kita inputnya 4. 7 misalkan untuk elemen kedua, 9 untuk elemen ketiga, 1 untuk elemen keempat. Dan untuk elemen kelima, 0. Oke. Nah, ini udah beres. Ini inputannya 4, 7, 9, 1, 0 itu akan masuk ke array ini. Nah, dia akan diisikan dengan 4, 7, 9, 1, 0. Dengan indeksnya, itu berarti yang 4 itu 0, 7 itu 1, 9 itu 2, 1 itu 3, dan 0 itu 4. Kayak gini. Oke. Terus gimana kalau kita mau mengoutputkan elemen-elemen yang ada di array? Nah, kita pakai perulangan for lagi. For, kita jar I sama dengan 0, karena indeks array dimulai dari 0. Lalu I kurang dari 5. 5 ini jumlah maksimum dari elemen array tersebut. I plus plus. Oke. Misalkan ini cout, inline, cout, elemen array. Pas. Oke, kayak gini. Oke, kita outputkan misalkan cout, misalkan array, indeksnya I, ada indeks I. Oke, kayak gini. And line. Ini untuk output elemen array. Oke. Sip. Kita jalankan lagi. Atau compile. Oke, misalkan nih. Saya inputnya 5, 8, 3, 9, dan 6. Berarti 5, 8, 3, 9, 6. Oke. Nah, outputnya berarti 5 ada pada indeks ke 0, 8 ada pada indeks 1, 3 ada pada indeks 2, 9 indeksnya ke 3, 6 ini 4. Oke, sesuai berarti ya. Oke, nah itu cara untuk input dan output elemen array. Nah, misalkan nih, si terminasinya kita ingin gak ditentuin kayak gini, gak langsung angka kayak ini. Kita bisa membuat variabel lagi, misalkan n untuk jumlahnya. Misalkan, nah cara kita mengetahui jumlahnya itu kita bisa memakai fungsi size terus array. Oke, kita coba n. Ya. Kita compile. Oke. Ini akan sama, si n ini akan bernilai 5. Dari fungsi ini, size ini, dia akan
menentukan jumlah elemen array. Dia akan mengecek array ini jumlah elemen maksimumnya berapa. Nah, baru si fungsi size-nya dia akan mengembalikan jumlah elemen dan dia akan masuk ke n. Nah, si n ini isinya akan 5 sesuai dengan angka yang kita deklarasikan pada array. Oke, coba ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul ya. Atau kalau kalian error dalam menggunakan fungsi size ini, kalian bisa juga dengan fungsi size of array. Nah, tapi size of ini harus kita bagikan dengan size of tipe si array-nya. Ini kan integer, berarti size of integer. Kayak gitu. Ini cara manual. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk proses input-output dengan menggunakan array 1 dimensi. Nah, kita akan coba dengan array yang 2 dimensi. Oke. Kita buat dulu misal. Kita buat array 2 dimensinya berat 2 dan 3. Berarti dia akan memiliki 2 baris dan 3 kolom. Oke. Nah, loopingnya itu kita tambahin lagi for. Jadi ada looping di dalam looping atau nested loop. Nah, ini biasanya looping pertama yang ada di luar ini dia untuk mengiterasi baris. Nah, untuk looping kedua dia ini untuk mengiterasi kolom. Oke, kita coba integer j sama dengan 0, j kurang dari, berarti kalau di sini dia itu kurang dari 3. Nah, harus sama dengan ini. J plus plus. Oke. Nah, ini berarti 2 baris. Oke, kita pindahkan. Oke, berarti kita tinggal tambahkan lagi nih. Berarti ininya j plus 1. Oke. Nah, berarti pada saat perintah sainnya, dia tinggal tambahin dimensi lagi. Berarti ada yang ini dan juga ini. Yang ini untuk baris, yang ini untuk kolom. I itu sebagai barisnya, J itu sebagai kolomnya. Oke. Nah, untuk outputnya juga sama. Kita tambahin looping lagi. Ini untuk kolomnya. Kurang dari 3. J plus plus. Oke, ini samain jadi 2. Oke, berarti tinggal J. Begini. Out and live. Baik. Oke, kita coba jalankan. Nah, oke, karena ini ada 2 baris dan 3 kolom, dia berarti akan loopingnya ada 6 kali. 2 dikali 3, 6. Oke. Saya inputkan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan looping sebanyak 6 kali. Karena di sini kita deklarasikan arraynya dengan 2 baris dan 3 kolom. Berarti 2 dikali 3, 6. Akan ada 6 elemen yang dapat ditampung oleh array tersebut. Nah, elemennya saya inputkannya kayak gini.
elemen satu-satu atau baris ke satu, kolom ke satu, baris ke satu, kolom ke 2 itu 2, baris ke satu, kolom 3 itu 3, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan masuk elemen-elemennya ke array. Jadi kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Jadi untuk array dimensi 1 itu cuman membutuhkan 1 perulangan aja. Nah, tapi kalau array dimensi 2 itu butuh 2 perulangan. 1 untuk baris dan 1 untuk kolom. Oke. Nah, perulangan itu harus nested. Jadi gak boleh perulangan di luar kayak gini, ini for kejar J. Nah, ini salah. Dia harus ada di dalam perulangan yang pertama. Kayak gitu. Nah, gimana untuk 3? Nah, untuk 3, misalkan ini 2 atau 4. Nah, untuk 3, ya berarti kita tambahin lagi 1 looping di dalam looping yang kedua. Nah, kayak gini. Plus. Nah, berarti pada saat sainnya berarti kita tinggal tambahin juga dimensinya IJK. Kayak gini. Nah, ini untuk array yang 3 dimensi. Oke. Kayak gitu. Ini cara input dan output untuk array yang beberapa dimensinya berbeda-beda. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, ini ada contoh ilustrasi. Misal untuk array satu dimensi. Nah, pada saat kita menyimpan elemen pada array tertentu, pada suatu array, nah elemen-elemen tersebut akan tersimpan kayak gini di memori. Nah, misalkan yang 200, 201, 202, 203, 204, dan seterusnya itu alamat memorinya. Nah, terus yang di dalam kotak ini, dia itu nilai-nilainya. Nah, yang di bawah, dia itu indeksnya. Kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, misal nih, saya ada program kayak gini. Masukkan jumlah elemen, misalkan 8, terus kita inputkan elemen-elemennya, terus kita tampilkan. Nah, terus kita cari elemen terbesar dan elemen terkecil. Nah, di sini kalian boleh videonya di pause dulu. Misalkan saya ingin ngerjain dulu lah buat program kayak gini. Nah, terus atau mau langsung bareng-bareng. Itu terserah kalian. Boleh ini video di pause dulu atau buat latihan. Atau langsung kita bareng-bareng. Oke, bisa diikuti juga. Oke, pertama. Mana yang tadi? Oke. Nah, pertama kita akan buat atau deklarasi array terlebih dahulu. Bentar. Kita buat dulu untuk nginputin jumlahnya. Misalkan integer n. Oke. Cout. Masukkan jumlah. Nah, kalian bisa ikuti ya. Elemen. Masukkan jumlah elemen. Baru kita sein n. Oke. Nah, sekarang kita deklarasikan arraynya. Integer array. Kenapa integer? Karena di programnya itu kita nginputin suatu angka bilangan tertentu. Oke. Nah, terus kita tentukan juga jumlah elemennya. Berarti jumlah elemennya sesuai dengan inputan n.
berarti kita panggil lagi variabel n. Oke. Nah, terus inputannya, karena ini array, berarti kita gunakan perulangan for. For integer i sama dengan 0. Nah, berarti terminasinya i kurang dari n. I plus plus. Cout elemen ke i plus 1 titik 2 in array dengan indeksnya itu sesuaikan i berarti. Oke, ini udah. Ini untuk inputannya. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan menampilkan elemen-elemen yang tersimpan di dalam array. Oke, cout elemen array berarti kita perulangan lagi, gunakan perulangan lagi. Kejar i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Cout array indeksnya i, terus kita spasi. Cout and line. Oke, sampai situ dulu. Kita coba compile. Oke, misalkan masukkan jumlah elemen. Nah, di sini kita masukkannya 8. 8. Oke. Elemen ke-1 itu 4, 6, 8, negatif 4, 2, 9, 3, 5. Oke. Nah, terus outputnya elemen array 4, 6, 8, negatif 4, 2, 9, 3, 5. Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang kita cari elemen terbesar dan elemen terkecil. Oke. Oke, misalkan di bawah kita buat integer max. Ini untuk menampung nilai terbesar dari array tersebut. Lalu ada integer min. Ini untuk menampung nilai terkecil dari array tersebut. Oke, pertama-tama kita inisialisasikan dulu keduanya. Variabel keduanya, max dan min. Kita inisialisasikan dengan array elemen pertama. Elemen pertama dari array tersebut. Oke. Nah, terus kita pakai looping lagi. Looping berdasarkan jumlah elemennya. Oke, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Oke. Nah, terus kita buat pengkondisian untuk mencari nilai terbesar dan juga terkecil. Oke, kondisi pertama untuk mencari elemen terbesar. Oke, misal kalau array-nya dengan indeks i itu lebih besar dari max, di mana max itu adalah elemen pertama dari array, maka kita isikan max dengan array i. Oke. Nah, terus untuk kondisi kedua, if array i itu lebih kecil dari min, di mana min itu elemen pertama dari array tersebut,
kita isikan juga min sama dengan array i. Oke, nah ini udah beres. Nah, potongan kode ini dia akan mencari nilai terbesar dan juga terkecil sesuai dengan jumlah elemen dari array tersebut. Berarti kalau misalkan kita inputkan kayak gini, 468 negatif 42935, nah dia akan mencari 4, apakah 4 lebih kecil, adalah elemen terkecil, terus 6, atau apakah 6 elemen terkecil, dia akan terus sampai ke 5 elemen terakhir. Oke. Kita outputkan cout elemen terbesar max and line. Terus cout elemen terkecil ininya min. Oke, jadi kayak gini. Coba kita compile dan jalankan. Oke, misal kita samakan 8. Elemen ke-1, 4, 6, 8, negatif 4, 2, 9, 3, 5. Oke. Nah, dia akan otomatis. Dia akan mencari elemen terbesar dan juga elemen terkecilnya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini udah beres. Nah, mudah-mudahan kalian paham tentang bagaimana cara menggunakan array dalam pemrograman, khususnya dalam bahasa pemrograman C++. Oke. Nah, ini seperti biasa ada tugas dan laporan resmi. Nah, bagi kalian praktikan yang terkena dampak bencana, maka kalian ada toleransi untuk pengerjaan tugasnya. Pengerjaannya yaitu dengan kayak biasa, tapi kalian tulis dulu, terus screenshot programnya. Nah, tapi kalian nanti scan PDF. Oke, nanti hasilnya kalian scan, jadikan PDF. Nah, nanti upload ke Google Form. Nah, untuk Google Formnya, kalian nanti tanyain aja ke asisten masing-masing. Oke, nah di sini saya akan jelaskan dulu terkait alur tugasnya, program tugasnya. Nah, bisa dilihat juga, ini ada matriks pertama dan matriks kedua. Nah, masing-masing matriks itu kita tentukan baris dan kolomnya. Untuk matriks pertama itu baris dan kolomnya 22. Dan untuk matriks kedua itu barisnya 2, kolomnya 2. Berarti sama ya. Matriks 1 itu barisnya 2, jumlah barisnya. Dan jumlah kolomnya juga 2. Matriks kedua juga sama. Oke. Nah, terus elemen-elemen dari matriks tersebut kita inputkan. Masukkan angka 1, 2, 3, 4. Nah, untuk matriks kedua 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu outputkan elemen-elemen dari tiap matriks tersebut. Nah, untuk matriks pertama kan ada 2 baris, 2 kolom. Nah, dia akan kayak gini. Baris pertama itu 1, 2, 3, 1, 2. Baris kedua itu 3, 4. Nah, ini untuk matriks kedua. 5, 6 baris pertama, terus baris kedua itu 7, 8. Oke, kayak gitu. Mungkin udah dicukupkan aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak materi yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa paham ya tentang array. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.